Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan literatur review tentang sistem audit berbasis machine learning dan dilema etika dalam praktik profesi akuntan publik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadifa Chandra Lestari dengan MPM terakhir 4175 dan rekan-rekan saya. Saya Dia Yunitas Meswara dengan NPM terakhir 4039. Saya Lutfianti Teriska Putri dengan NPM terakhir 4103. Saya Aulia Nurisa Hasanah dengan M terakhir 4115. Baik, untuk daftar isi eh, dari makalah kami itu ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitian, lalu ada penelitian terdahulu, ada hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, untuk yang pertama itu ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu pada bagian pendahuluan. Perkembangan teknologi digital, khususnya machine learning atau biasa disingkat ML, telah merevolusi praktik audit dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. ML membantu auditor mendeteksi anomali, menilai risiko, dan mengotomatisasi pengujian data besar dalam waktu singkat. Namun teknologi ini juga menimbulkan tantangan etis, seperti keterbatasan transparansi algoritma, risiko bias data historis, dan potensi berkurangnya objektivitas auditor. Oleh karena itu, auditor harus memahami manfaat sekaligus batasan ML, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi seperti integritas, kompetensi, dan tanggung jawab publik. Kajian literatur mengenai audit berbasis ML perlu mengkaji aspek teknis sekaligus implikasi etisnya agar teknologi dapat diadopsi secara bijak dan menjaga kepercayaan publik. Baik, selanjutnya itu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review atau SLR untuk menyusun dan menganalisis literatur terkait penerapan audit berbasis machine learning atau ML dan dilema etika profesi akuntan publik. SLR ini dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, identifikasi literatur, kemudian seleksi dan interaksi data, yang terakhir serta analisis tematik. Nah, data ini diperoleh dari jurnal ilmiah di Google Scholar, Garuda, Science Direct, dan IEEE Export dengan kata kunci relevan untuk periode 2015 sampai 2025. Analisis bersifat kualitatif deskriptif untuk menginterpretasikan keterkaitan efektivitas audit ML dengan prinsip etika profesi serta memastikan validitas dengan membandingkan berbagai sumber. Selanjutnya, pada bagian penelitian terdahulu, yang pertama ada dari penulis Prasetyo Dewayanto tahun 2024 dengan judul Penerapan Machine Learning, Deep Learning, dan Data Mining dalam Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Systematic Literatur Review. Nama jurnalnya yaitu Diponegoro Journal of Accounting. Hasil penelitian menunjukkan machine learning memungkinkan otomatisasi audit keuangan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi ketergantungan pada penilaian manusia. Selain itu, penggunaan machine learning dan data mining juga mendukung pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang kedua yaitu dari penulis Fadila dengan judul Peran Artificial Intelligence dalam Meningkatkan Kualitas Audit, Tinjauan Literatur Sistematis. Nama jurnalnya dari Jurnal Akuntansi dan Governance. Hasil penelitian menunjukkan AI mampu mengotomatisasi tugas rutin, mendeteksi kecurangan, dan mengidentifikasi risiko lebih cepat dan akurat dibandingkan metode tradisional. Selanjutnya yang ketiga dari penulis Teresia Febrianti Kultom, Herti Diana Hutapea, dan Rit Tony Siboro tahun 2024 dengan judul Persepsi Akuntan Mengenai Dampak Artificial Intelligence pada Profesi Akuntan Publik. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Lentera Akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan meskipun para akuntan menunjukkan keterampilan yang baik dalam menggunakan software berbasis AI, mereka masih memiliki kesadaran yang sedang terhadap dampak jangka panjang AI. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan terhadap potensi ancaman.
Baik, untuk penelitian terdahulu yang selanjutnya itu ada dari penulis Muhammad Akmaluddin Dr. Dewayanto dengan judulnya itu Systematic Literature Review, Implementasi Artificial Intelligence and Machine Learning pada bidang akuntansi manajemen yang dipublikasikan dalam jurnal Diponegoro Journal of Accounting. Dengan hasil penelitiannya itu penerapan AI dan machine learning atau ML memiliki potensi besar dalam efisiensi pengolahan data, perencanaan anggaran, dan pengambilan keputusan di bidang akuntansi manajemen. Next. Selanjutnya itu ada dari penulis Gusti Chania, Raffi Iradati, dan Tri Ratnawati tahun 2024 dengan judulnya Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, dan Perilaku Auditor terhadap Pemanfaatan Teknologi AI dan Efektivitas Pelaksanaan Audit. Untuk hasil penelitian itu menunjukkan bahwa dari 7 hipotesis yang diuji menggunakan Smart PLS terhadap 60 auditor, hanya ada 2 yang signifikan, yaitu profesionalisme dan perilaku auditor berpengaruh terhadap efektivitas audit. Kemudian untuk penulis Sri Mauliza tahun 2024 dengan judul Kesiapan Auditor dalam Adopsi Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan terhadap Profesi Akuntansi yang dipublikasikan dalam jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Itu untuk hasil penelitiannya itu penelitian ini menganalisis tingkat kesiapan dan adopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam profesi akuntansi. Berdasarkan survei terhadap 50 personel akuntansi di universitas dan instansi pemerintah, ditemukan bahwa ada partisipan yang agak siap dan agak adaptif terhadap penggunaan AI dan cloud. Namun hanya cukup siap terhadap blockchain. Selanjutnya yang ketujuh yaitu dari penulis Yunita Altin, Bahrul Ilmi, edit Jamaris tahun 2023 dengan judul Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Proses Audit Keuangan, Tantangan dan Peluang. Nama jurnal yaitu dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan hasil penelitian ini membahas penerapan AI dalam audit keuangan menggunakan pendekatan ulasan semi-sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI seperti machine learning dan big data telah meningkatkan efisiensi dan akurasi audit, serta mengubah peran akuntan menjadi lebih strategis. Kemudian yang ke-8 yaitu dari penulis Sujoko Everin dan Seni Harindayani tahun 2024 dengan judul Akuntan dan Profesi Akuntansi di Era Artificial Intelligence. Nama jurnalnya yaitu dari buku ilmiah, Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya. Dengan hasil penelitian, penggunaan AI seperti Natural Language Processing atau NLP, Robotic Process Automation atau RPA, dan Machine Learning atau ML telah menggantikan sebagian besar proses teknis dan rutin yang selama ini dilakukan oleh manusia seperti pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan analisis data. Kemudian yang ke-9 yaitu dari penulis RR Putri Aida Laili Inas Dona Primasari tahun 2025 dengan judul Dampak dan Etika Penerapan dari AI pada Bidang Akuntansi, Systematic Literature Review dengan nama Jurnal Akuntansi 45. Dengan hasil penelitian disarankan bahwa penerapan AI harus mematuhi etis seperti beneficence, non-maleficence, keadilan, dan otonomi. Tanpa landasan etika yang kuat, adopsi AI berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Oke, kemudian untuk yang ke-10 itu ada dari penulis Loso Duji Janto, Al-Amin, Lukmanur Hakim tahun 2024 dengan judul Implementasi Teknologi Artificial Intelligence dan Machine Learning dalam Praktik Akuntansi dan Audit, Sebuah Revolusi dan Evolusi, dengan nama Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi, Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi.
Nah, dengan hasil penelitian, meskipun implementasi AI dan ML ini membawa banyak manfaat, terdapat sejumlah tantangan penting seperti biaya awal yang tinggi, perlunya pelatihan SDM, serta kekhawatiran terkait keamanan data dan etika penggunaan algoritma. Kemudian yang 11, yang 11 itu ada penulis dari Putri Amelia Zaliha Novita tahun 2020 dengan judul Dampak Teknologi Informasi dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor. Dengan nama jurnalnya itu Jurnal Akuntansi dan Auditing. Untuk hasil penelitiannya, teknologi informasi artificial intelligence and cloud computing ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja auditor. Penerapan prinsip etika seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional ini mampu mendorong auditor untuk bekerja secara bertanggung jawab dan kredibel. Kemudian yang ke-12 itu ada dari penulis Leonardus Baru Robianto Nahak tahun 2024 dengan judul Dampak Perkembangan Teknologi AI yang Mengancam Profesi Akuntan Publik di Masa Depan dengan nama Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Untuk hasil penelitiannya, AI memberikan potensi besar untuk mengotomatisasi berbagai tugas akuntansi publik. Otomatisasi ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia, namun menimbulkan ancaman terhadap posisi dan penakutan publik yang selama ini dianggap aman dari disrupsi teknologi. Kemudian hasil dan bahasan implementasi machine learning atau ML dalam sistem audit memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas proses audit. ML dapat mendeteksi kecurangan, laporan keuangan, dan otomatisasi analis, sehingga mengurangi ketergantungan auditor pada intuisi pribadi. Penelitian menunjukkan bahwa akuntan publik menyadari bahwa manfaat AI dalam meningkatkan efisiensi audit dan menunjukkan kompetensi dasar yang baik. Meskipun masih terdapat keraguan terhadap potensi AI dalam menggantikan peran manusia sepenuhnya. Di balik manfaat teknologi, literatur juga mengungkapkan berbagai dilema etika yang timbul akibat penerapan ML dalam praktik akuntansi dan audit publik. Prinsip etika seperti transparansi keadilan dan akuntabilitas dapat dalam penggunaan AI, terutama karena pengambilan keputusan berbasis algoritma dapat menyembunyikan bias dan mengurangi keterlibatan manusia. Baik, selanjutnya kesimpulan dari literatur review yang kami buat itu jadi sistem audit berbasis machine learning atau ML adalah inovasi teknologi yang mengubah cara kerja audit menjadi lebih efisien dan akurat, terutama dalam memproses data dalam jumlah besar secara real time. Teknologi ini juga membantu auditor untuk mendeteksi kecurangan, menilai risiko, dan mengotomatisasi tugas-tugas rutin. Tapi di balik manfaatnya itu ada tantangan etika yang kompleks seperti transparansi algoritma, risiko kesalahan data, dan akuntabilitas keputusan otomatis. Oleh karena itu, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan auditor dalam memahami dan mengawasi teknologi. Agar implementasinya efektif dan berkelanjutan, perlu didukung oleh etika profesi yang kuat, peningkatan kompetensi auditor, serta regulasi yang memastikan teknologi itu berjalan sesuai prinsip integritas, objektivitas, dan tanggung jawab publik. Baik, itu saja. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.